Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Fauzi Ramadan di channelnya Menes Film Production. Di konten ini kita akan membahas satu buah proyek kolaborasi Menes Film dengan Jejaka. Tidak usah menunggu lama lagi, kita panggilkan salah satu pemeran filmnya Jejak Kaki, Rizal Sigon. Hey, sehat brother. Alhamdulillah sehat brother. Kesibukan ngapain nih? Biasa basa-basi dulu kita. Kesibukan ngapain? Sekarang saya lagi sibuk ini ya. Proyekan biasalah kecil-kecilan. Sebenarnya lagi santai sih. Lagi santai. Cuman ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu, boleh. Nih, ngomong-ngomong kolaborasi Menes Film dan Jejak Kaki. Tolong dong jelasin dulu tuh Jejak Kaki itu apa sih? Jadi Jejak Kaki 48 itu komunitas ya, komunitas kecil-kecilan. Yang dari yang dipertemukan sih dari itu sebenarnya Jejak Kaki itu teman kecil saya sih. Teman masa sekolah NTS sampai sekarang. Alhamdulillah masih lengket banget gitu kan. Kalau orang-orang bilang tuh sahabat sperma lah ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Sahabat sperma. Dan memiliki kehobian yang sama gitu kan. Kita sering ngebolang gitu kan. Ngebolang. Ke alam kayak gitu. Sering jalan-jalan bareng lah. Yang sesama yang mempunyai satu hobi yang sama gitu kan. Kayak ngebolang itu mendaki ke gunung-gunung gitu kan. Itu aja sih. Oh, jadi komunitas yang berawal dari teman masa kecil. Iya, teman masa kecil. Oke, tidak hanya dengan Rizal, kita masih punya satu narasumber lagi yang pastinya berperan penting di produksi ini. Kita panggilkan saja Hasim Fauzi selaku produser di proyek film ini. Silakan Hasim Fauzi. Sehat brother. Salah. Oh, salam corona. Dari jam berapa? Dari kantor ke sini? 3 jam. Waduh, 3 jam. Macet ya? Jalan kaki. Buat yang nggak tahu, kita kan kalau yang tidak tahu 3 jam tuh kita udah bisa putar-putar kota Menes tuh, asal kalian tahu. Oke, Bang Hasim, di project ini selaku produser ya? Lebih ke sutradara sih kalau produser ke ini. Sorry. Ini tim kreatif nih, para ngasih info nih salah nih. Itu lebih ke penempatan waktu kalau kayak gitu ya, dan lain-lain lah. Kalau Hasim kan sebagai penulis sama penyutradara di lapangan. Nih, kembali ke pertanyaan Bung Hasim. Bung Hasim kan sebagai sutradara. Iya kan? Proses pembuatan film ini udah memakan waktu berapa lama? Kalau produksi itu dari bulan kemarin ya, Bang? Iya, kemarin. Dari bulan kemarin kita awal-awal bulan diskusi dulu. Kalau nggak salah 2 bulan kemarin dah. 2 bulan kemarin. Dari pra-produksi kan, dari mulai ngobrol-ngobrol dulu, perencanaan segala macam kita lakukan di sini di mana nih? Di Cafe Duren Menes. Iya. Thank you banget buat Cafe Duren Menes udah mensponsori project ini. Lanjut Bang Hasim. Kami berdiskusi, Hasim, Rizal, dan yang lainnya, pokoknya banyak itu di sini sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita sepakat bikin sebuah proyekan sampai sekarang gitu, masih setengah produksi lah. Setengah produksi. Iya. Nih, ngomong-ngomong tentang film, ini kan yang satu perfilman, yang satu komunitas pencinta alam. Kok bisa bikin kolaborasi bareng gitu? Kebetulan di Menes Film. Rizal itu sebagai MPH Menes Film Production, kebetulan ada anggota dari Jejak Kaki. Nah, di situ ada ide. Rizal bilang, "Sim, yuk kita bikin proyekan sama tim Jejak Kaki." Kebetulan tim Jejak Kaki itu
dia juga termasuk ini apa namanya? Oh, jadi Admin. yang termasuk anggotanya ya? Oh. Ya, termasuk anggotanya gitu. jadi di project ini yang mencetuskan awal itu Bung Rizal. Iya. Oh. Ide. Jadi gua yang nyetusin buat bikin film ini karena pengen punya satu apa ya, dokumentasi ya, berupa film gitu kan, buat bisa kita lihat di masa tua nanti gitu kan. Lebih ke kenangan ya. Iya. Sungguh mulia sekali ya, sungguh mulia sekali. Bung Rizal, jelasin dong apa tuh jejak kaki itu? Nah, Jejak kaki 48 ya? Jejak kaki 48 Ada ini nggak sosial medianya? ada Apa tuh? sosial media, ada Instagram, ada Oh, Instagram. Apa tuh nama Instagramnya? Jejak Kaki 48. Oh, jejak kaki 48. Adminnya siapa? Saya sendiri. Oh my god. Ini serakah sekali ini Anda ya. Gimana ya? Sebenarnya Bang, di sebelum Oh, menjawab iya, siap. ngerokok dulu biar santai, biar Oh, santai. siap Bang. Ini kebetulan kita dikasih tempat dan sponsor sama ini sponsor ya. ya. Kita Cafe dikasih Duren. tempat sama Cafe Duren Menes. Thank you buat Cafe Duren Menes. Si Babeh. Oke. Bro, rokok juga? Yuk, enggak. Oh, dia nggak ngerokok. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, Bang. Tolong dong biar viewers-viewersnya Menes Film tuh tahu apa sih tuh komunitas jejak kaki 48 tuh apa sih gitu. Apakah orang-orang bisa ikut gabung atau gimana gitu kan? Ikut gabung di pendakian atau gimana? Oke. Jadi sebelumnya saya jelasin Jejak Kaki 48 itu sebenarnya mereka itu teman saya dari kecil, dari MTS MA Simanjing kan, sampai sekarang lengket banget kental kan, masih sering ketemu gitu kan, satu hobi yang sama. Dari situlah berinisiatif ya untuk membuat gimana nih kalau kita buat Jejak Kaki aja gitu kan, karena kita sering mendaki bareng gitu kan. Boleh sih sebenarnya buat umum juga boleh gitu kan, kalau memang asik kok orang-orang temen-temen kita asik. Oh, jadi jejak kaki itu bisa menerima orang-orang yang mau masuk gitu ya. Tidak pandang usia atau gimana? Tidak ada batasan usia teman-teman kalau mau masuk komunitas jejak kaki asal hobi yang sama gitu kan. Boleh. Enak kok, santai kok mereka. Biasa jejak kaki kalau ngumpul-ngumpul tuh di mana tuh biasa tuh? Kalau nggak di sini di Cafe Duren kan, karena kebanyakan kita orang Menes semua gitu kan. Cuman sekarang tuh udah pada sibuk di luar. Ada paling kalau titik kumpul di Cafe Duren sama di Villa Feby, di Toko Biru, udah. Oke, yang kita tahu kan di project Menes Film ini Hasim sebagai sutradara ya. Apa sih keluh kesah seorang sutradara tuh di proyekan ini nih? Kita bicara dari penulisan skenario dulu ya. Ya. Otomatis kan tanpa skenario syuting sulit untuk berjalan dengan lancar gitu. Bedanya di film ini, di Jejak Kaki ini, pas produksi itu kita banyak merubah naskah skenario gitu karena kendalanya orang-orangnya banyak kesibukan gitu. Jadi gitu kan. Nah, itu juga sebuah challenge ya buat Bung Hasim. Iya, tantangan banget itu. Iya, tantangan banget mensinkronkan jadwal itu ya. Iya, dari kesibukan talent itu kan. Iya. Biasanya kan kalau produksi itu pakai breakdown lah. Iya, Bang. Hasim udah punya jadwal gitu. Schedule. Dari hari pertama kita syuting berapa scene kalau ini enggak. Satu hari satu scene ya? Iya. Satu hari satu scene. Nah, itu yang bikin gue berat tuh itu Bang sebenarnya. Apa Jadi tuh? gua tuh kan nggak bisa neken teman-teman gua gitu kan, karena kembali lagi tuh ada kesibukan masing-masing kan. Iya, makanya gua bikin enak aja ke teman-teman gua gitu kan. Bukan kita yang ngatur waktu tapi mereka yang ngatur waktu kita gitu. Jadi enaknya tuh alhamdulillah ya. Gua kalau sama Menes Film tuh mereka ngerti banget gitu kan. Oh iya. Jadi enggak ini bulan segini harus beres enggak kan? Juga gua harus teman kan Iya. Makanya gue bikin enak aja, kapan lo bisa syuting, yuk berangkat. Nih, ngomong-ngomong tentang Jejak Kaki 48, membernya sekarang tuh ada berapa sih? Kalau komplit semua ya, kalau paket komplit. Iya, kalau paket komplit. Ada berapa sekarang? Kurang lebih 16 orang. Lumayan banyak ya. Itu dari background, ada yang perawat yang tadi dibilang ya. Nih, dari ke-16 member itu, backgroundnya kan pasti beda-beda tuh.
Iya, beda-beda. Beda-beda kan? Beda-beda. Ada yang perawat, ada yang dosen di Jakarta ya. Ada juga yang kerja di pabrik. Perawat itu 3 orang. Pengusaha 1. Terus musisi 1. Musisi 1 ya. Musisi 1 ya. Sisanya guru 1. Oh, ada guru juga ya. Nih. Apa ya? Bang Rizal ini sibuknya apa nih sekarang nih? Apakah ada kerjaan formal kah atau ada apa kantoran kah atau apakah? Alhamdulillah ya kalau kerjaan sih walaupun gua nggak tetap ya, tapi ada aja gitu kan. Kerjaan gua tuh sebenarnya di basicnya gua tuh konsultan perencana ya. Ya, jadi paling kalau dapat proyekan dari pribadi atau dari dinas gitu kan. Alhamdulillah lah. Tapi sementara ini gue lagi santai sih. Lagi santai. Oke, buat viewersnya Menes Film, sorry banget nih kalau banyak suara kendaraan-kendaraan. Soalnya kita lagi di depan kafe, banyak kendaraan-kendaraan lalu lalang berisik. Sorry banget, mohon dimaklum ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Bung Hasim. Sebelum project ini, Bung Hasim sering mengerjakan project film lain? Atau emang ini project perdana atau gimana? Kemarin juga sebelum ini sebelum ke Jejak Kaki kita Menes Film itu memproduksi pertama itu yang menurut Hasim lumayan santai gitu ya, santai sama teman-teman itu judulnya itu Human Unrest pokoknya tentang keresahan manusia. Kebetulan itu juga Hasim sebagai penulisnya, sutradaranya. Terus nah di film itu kebetulan juga itu untuk kebutuhan untuk kebutuhan bukan hanya sekedar konten ya Bang ya. Dilombakan juga, tapi nggak dapat. Nggak dapat. Nggak apa-apa lah. Yang penting puas gitu, bisa kerja sama KP Duren, sama kerja sama anggota Jejak Kaki juga gitu. Beberapa anggota Jejak Kaki juga terlibat di project yang itu. Nih, ngomong-ngomong film, apa sih tujuannya membuat film ini? Gua sih tujuan buat film Jejak Kaki 48 tuh ingin mendokumentasikan pertemanan gua ya sama teman-teman Jejak Kaki 48 yang sebelumnya mendaki kemana gitu kan, nggak pernah ada dokumentasi gitu kan. Makanya gua pengen punya kenang-kenangan lah buat di masa tua nanti. Oh, jadi buat ada cerita ke anak cucu. Oh, gua nih udah kesini gitu loh sama temen gua gitu loh. Bener. Jadi sekental ini gitu kan gua sekental nih temen-temen gua pertemanan gitu. Gue gitu kan. Bagus sih biar jadi contoh positif juga buat keturunan kita nanti ya kan. Nah, berbicara tentang pendakian, gunung mana yang akan didaki untuk proyek film ini? Sebetulnya rencana awal sih kita ke Gunung Semeru karena backsound dan segala macam kan udah dibuatin sama temen gua ya, Deden ya. Dia kan buat backsound tuh, buat soundtrack. Ada lagunya lah ya. Ada lagunya. Dia buat judul lagunya Semeru. Emang kita rencananya mau ke Semeru, tapi ya keadaan seperti ini kan nggak bisa kita tebak. Ya. Corona gitu kan ya. Nah, boleh nggak viewersnya Menes Film tahu gunung mana yang akan didaki atau apa rahasia atau gimana gitu? Kayaknya belum bisa dipublish. Belum bisa. Ya, nggak apa-apa. Awalnya kita mau ke Semeru kan gitu kan, terus kita geser gitu kan. Merasa banyak yang dirubah. Jadi makanya nggak bisa kita jelasin di sini. Kita mau agak sedikit kecewa juga ya Semeru nggak bisa didaki ya. Sebenarnya bukan nggak bisa sih Bang. Gimana? Jadi karena keadaan sekarang kan? Buka, cuman waktu yang terbatas sih. Oh, waktu yang terbatas. Jadi buka bersaat gitu, kuota yang dibatasi. Jadi lebih ke nggak bisa menikmati gitu ya. Oh, karena ada di waktu itu. Iya. Dengan waktu 2 hari semalam tuh, hal yang sulit Bang. Hal yang sulit. Nggak nikmat. Apalagi kan sekarang mah sambil syuting gitu. Nggak bisa, makanya mereka, wah ini bukan kita banget nih, karena mendaki dikejar waktu bukan kita banget karena gitu. Pengen menikmati proses itu kan. Iya. Kalau di waktu kayak gitu kesannya diburu-buru lah kesannya. Mengenai film pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, kami tuh dari Menes Film tuh pengen tahu biayanya berasal dari mana dan menghabiskan berapa sih biaya buat pembuatan film ini? Untuk sekarang kita tinggal sisa 2 pertemuan lagi ya, dua syuting lagi. Oh, dua scene lagi. Dua scene lagi.
untuk sampai sekarang dari mulai properti sama apa ya, biaya produksi ya. Ya biaya produksi lah. Kita udah menghabiskan belasan juta. Belasan juta. Nah, berbicara belasan juta, sumber dananya itu dari mana bang? Apakah ada sponsor kah atau apakah? Dari teman-teman, dari sponsor juga. Dari ya. sponsor. Dari Cafe Duren, dari Yong Babe. Oh, Yong Babe. Yong Babe Barbershop. Barbershop yang baru tuh? Ya, yang baru. Jadi gua ngobrol lah sama ownernya ya, gua coba-coba. Bang, gua mau buat film nih gitu kan. Karena sekalian karena ada bagian-bagian di mana itu syuting di tempat itu kan? Ada. Sekalian mempromosikan usaha Yong Babe juga kan? Ya. Oh iya. Jadi feedback lah. Ya, ada feedback lah ke owner Yong Babe. Buat Cafe Duren juga ya, makasih. Sebelumnya gua ucapin makasih buat teman-teman semua, buat yang udah membantu, udah ngedukung gitu kan. Iya. Makasih buat, pokoknya nggak bisa disebutin karena kita di sini melibatkan banyak orang gitu kan. Makasih banyak buat semuanya. Nah, tadi itu kan bicara habis belasan juta. Itu dihabiskan untuk apa sih? Apa aja sih yang dibutuhkan untuk proyek ini? Yang pertama syuting Feby ya, tuh Feby. Oh ada, Feby itu Feby, salah satu pemeran di Jejak Kaki. Untuk Feby kita datangin CRF baru buat Angga Yaris, pakai Yaris ibunya deh ya. Ya, pakai Yaris. Oh iya. Pakai Yaris ibunya dia. Dan buat gua sendiri ya, kendaraan gua datangin ini GL 100 dari Nganjuk ya. Nah, itu GL 100 juga langka tuh, carinya susah emang tuh. Iya, emang gua nyari yang kebetulan dulu saya punya CB ya. Iya. Karena udah sekarang enggak saya pegang, udah saya jual. Pas gua pengen mendokumentasikan gua gitu kan, film gua. Makanya gua nyari motor. Nyari motor. Iya. Karena gua hobi banget sama yang klasik. Oh, yang vintage Iya, kayak gitu. jadi asik gitu kan kelihatannya. Makanya gua datangin GL-nya. Termasuk konsumsi, ada sponsor nggak? Konsumsi ada. Oh, konsumsi itu dari Cafe Duren ya? Oh iya. Dari konsumsi dari Cafe Duren. Sangat berperan sekali Cafe Duren ini ya. Alhamdulillah, inilah banyak yang mendukung lah. Oke nih, saya ingin tahu harapan dari Hasim, Rizal, harapan kedepannya tuh gimana sih untuk proyek ini? Dari Hasim dulu. Harapan Hasim itu sih kita proyekkan yang sebelumnya bisa mengevaluasi proyekan yang sekarang gitu. Semoga bisa lebih baik lagi dari kendala-kendala sebelumnya, kita bisa evaluasi lagi dari Menes Film. Kebetulan kan Menes Film itu baru-baru merintis gitu bang. Baru-baru lahir lah, baru-baru ada, dan karyanya pun baru beberapa aja gitu, baru 3 kalau nggak salah. Baru 3 dari pertama kita bikin sinetron. Oh, ada sinetron juga? Iya, ada lah. Itu percobaan dari Menes Film, percobaan. Kebetulan waktu itu kita produksi syuting itu 20 scene dalam 1 hari gitu. Yang fuckboy pensiun gitu. Oh, fuckboy ada. Ya, kalau yang belum nonton Fuckboy Pension tuh ada di channel kami di Menes Film Production. Bisa dikepoin di situ. Nah, terus Bang gimana Bang? Yang karya kedua itu yang berjudul Keresahan Manusia, yang diproduserin itu sama Ijal. Kebetulan. Oh, sama Ijal juga? Iya, Ijal dan Cafe Duren itu sebagai eksekutif produser yang membiayai dan memfasilitasi kebutuhan produksi. Nah, yang terakhir itu yang ini. Oh, yang terakhir. Iya, yang ini. Yang ketiga apa yang terakhir nih? Kalau terakhir itu berarti tidak ada lagi. Oh, yang ketiga. Kolaborasi. Yang ketiga berarti jangan bilang yang terakhir ya. Jangan bilang terakhir. Sorry. Siapa tahu habis ini ada project-project besar lagi amin. yang menggegerkan Kota Menes, gitu kan? Amin. Itu aja. Saya pengen denger dong dari harapannya dari Bang Rizal nih. Harapan gue sih dari film Jejak Kaki 48 ini ya apa ya, bisa menghasilkan kepuasan lah, buat kepuasan. Terus di isi film ini juga mencontohkan gitu kan pertemanan yang baik. Jadi apa ya, solidaritas pertemanan gitu kan, itu sebenarnya penting banget ya, sesibuk apapun gitu kan.
silaturahmi itu harus jalan terus. Oke, mungkin itu saja obrolan santainya bareng salah satu pemeran filmnya Jejak Kaki dan sutradaranya di film Jejak Kaki ini. Nanti kita tunggu momen selanjutnya, kita akan hadirkan pemeran-pemeran Menes film lainnya juga. Kita kasih full tim di sini. Kita akan korek-korek lagi apa kesan-kesan mereka gabung di film Menes film ini. Oke, mungkin itu saja obrolan-obrolan santai kita bareng salah satu pemerannya film Jejak Kaki dan sutradaranya dari Jejak Kaki. Di next episode kita bakal hadirkan seluruh pemeran-pemeran dari Menes film dan kru-krunya. Kita akan korek-korek apa saja sih kesan-kesannya bergabung di project Menes film ini. Oke, buat Bang Rizal, thank you banget. Bang Hasim, thank you banget udah hadir. Buat viewers Menes film, tunggu next episode-nya. Assalamualaikum warahmatullahi laju lempang. Jaga. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.